Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa lagi kita di layar kaca ini atau di YouTube ini dalam kegiatan ISC kita, SMP IT Alpitia Pekanbaru Riau, yaitu Islamic Student Club. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini di tahun baru Islam ini, yaitu tahun 1442 Hijrah, kita melihat ulang, mengkaji ulang atau meneladani hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kita mulai atau berangkat dari pengertian hijrah itu sendiri ya. Ya, hijrah itu secara bahasa atau lugawi artinya pindah. Ya, pindah dari mana? Ya, pindah dari tempat tertentu ke tempat yang lain, atau dari daerah yang kita domisili ke daerah yang lain. Ini makna bahasa atau secara lugawi, artinya pindah tempat. Kemudian apa yang melatar belakangi perpindahan tempat itu atau penyebab dari pindahnya itu? Pertama adalah karena tempat yang ditempati itu tandus misalnya. Yang kedua, daerahnya gersang, ya, kering. Yang ketiga, ya, tidak cocok lagi. Yang keempat, sumber penghidupan tidak mencukupi. Dan yang kelima, kondisi masyarakat tidak kondusif untuk kita bisa bertahan di suatu daerah itu. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang budiman, hari ini hijrah seperti kondisi di atas masih adakah? Ya, tentu masih ada. Ya, sering kita sebut dengan merantau atau merubah nasib. Tapi rata-rata hari ini itu dalam bentuk materi atau duniawi. Ya, kita ingin hijrah yang sesungguhnya, ya, hijrah hakikat. Oleh karena itu, hijrah secara istilah atau maknawi adalah adanya perubahan, ya, adanya perubahan, ya, perubahan. Nah, perubahan seperti apa? Tentu perubahan sikap yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya akhlak, ya, tercela menjadi akhlak yang baik, perilaku jelek menjadi perilaku yang baik. Tadinya atau awalnya cara berpikir yang, ya, negatif, ya, porno misalnya, ke arah berpikir yang positif. Itu yang disebut dengan hijrah atau perubahan. Yang belum Islam menjadi Islam, yang sebelumnya jahiliyah menjadi pintar dan cerdas, yang sebelumnya riba ke arah halalan thayyiban dalam kehidupannya, yang awalnya terbuka aurat menuju hijab atau berhijab, yang sebelumnya tabaruj, ya, suka berhias
diri berlebih-lebihan, ya, bahkan mencolok ke arah original asli, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hijrah, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kaitannya dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu hijrah dalam arti yang keduanya, ya, hijrah pindah dan hijrah perubahan, ya. Kemudian yang kedua, pindah tempat dari Mekah ke Habsah, ya, Madinah. Ini yang, ya, hijrah dalam arti bahasa dari pindah tempat. Kemudian hijrah secara manawi itu adalah perubahan dari musyrik ke mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, apa keteladanan yang bisa diambil dari peristiwa hijrah itu? Ya, satu, sabar dari tekanan dan ancaman dalam konteks hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu memang Rasulullah mengajarkan para sahabat sabar, ya. Ini terlihat ketika, ya, mereka, khususnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar, ya, dalam perjalanannya, ya, yang singgah di atau bersembunyi di Gua Hira, ya, yang terlihat oleh pasukan musuh musyrik. Beliau mengatakan dengan sahabatnya Abu Bakar, sabar, ya, Allah bersama kita, ya, innallaha ma'ana. Kemudian sabar dalam konteks kekinian, konteks dalam antum sebagai seorang pelajar, bisa jadi, ya, dalam proses pembelajaran di kelas atau online ini, ya, bisa jadi ada dapat tekanan-tekanan dari orang tua, ancaman-ancaman dari saudara-saudara, bahkan ada bahasa-bahasa yang tidak enak, ya, mungkin menyakitin hati dan pikiran antum, tapi tetap saja kita bersabar karena kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang disebut dengan hijrah, ya, sabar. Kemudian ikhlas dengan harta atau tahta yang ditinggalkan. Jadi para sahabat meninggalkan harta dan tahta yang ditinggalkan. Nah, dalam konteks kekinian untuk antum sebagai pelajar itu, kita memang harus sabar, ya, ikhlas dengan harta, dengan uang jajan kita, dengan uang, ya, untuk membiayai pendidikan kita agar kita lebih baik, ya, karena tak ada perjuangan tanpa pengorbanan, ya, pengorbanan. Nah, pengorbanan kita tentu harta yang kita miliki, ya. Kemudian totalitas, ingin adanya perubahan yang lebih baik, nah, dan bersungguh-sungguh, ya, para Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu bersungguh-sungguh dalam hal ini, ya. Kemudian bersama-sama terjalinnya ukhuwah Islamiyah, ya. Nah, dalam kaitannya dengan antum sebagai seorang pelajar, ya, meneladani, ya, proses dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu munculnya atau terjalinnya rasa ukhuwah Islamiyah. Nah, hari ini rasa ukhuwah Islamiyah itu kan sudah mulai renggang, ya, dan kita jalin sekali lagi, ya, kita pupuk lagi, ya. Dengan apa kita pupuk, dengan apa kita jalin, dengan
berpositif thinking terhadap teman, atau tidak suuzon dengan saudara kita, ya. Nah, ini adalah salah satu cara atau tip kita agar senantiasa kita bisa bersama-sama. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, ya, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang berkeinginan, ya, untuk merubah dirinya, hijrah, ya, melakukan perubahan yang lebih baik, ya, Allah menyebutkan dengan bahasa ulaika, ya. Nah, ini isim isyarah menunjukkan kepada mereka yang kuat, ya, ingin melakukan perubahan, maka Allah, ya, akan mengampunkan atas kehilapan kesalahan mereka, ya, dan Allah Maha Penyayang, ya. Subhanallah. Nah, tahun baru hijrah ini 1442, ya, hijrah, maaf ya, bukan Masehi, ya, hijrah, ya, adalah momentum untuk melakukan perubahan, ya, kesempatan kita melakukan perubahan, ya, ya, karena tahun-tahun sebelumnya atau tahun Masehi, ya, kadang-kadang kita lupa. Nah, tahun ini, tahun hijrah ini, ya, 1442 hijrah ini adalah satu momentum perubahan untuk bisa kita lakukan, kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan, ya, ya. Dan yang kedua adalah start awal perjalanan menuju jalan takwa, ya. Karena memang jalan itu adalah ada fujuruha, ada takwaha, ya, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Jadi kita kesempatan, ada momennya untuk mengikuti jalan takwa, atau kita mulai melakukan perjalanan yang sangat jauh itu, nah, startnya itu, ya, ya, menuju finish ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan tahun, ya, baru ini, ya, tahun baru Islam ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang terbaik masa depan kita, masa depan antum sebagai siswa, masa depan keluarga kita, masa depan agama kita, dan masa depan bangsa kita menjadi lebih baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.